Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Hal yang paling kita takutin ketika barang elektronik kita misalnya kayak jam atau handphone tercebur ke air, takutnya kan mati kan. Nah, begitu juga perangkat elektronik yang ada di mobil. Makanya ketika menerabas genangan air yang cukup tinggi atau waktu kena banjir-banjiran, itu banyak sekali mobil yang mengalami kerusakan pada beberapa komponen elektroniknya. Salah satunya ECU. Nah, tapi ada nih salah satu produk chemical yang unik yang sebenarnya dia jenisnya penetran, tapi katanya bisa untuk dipakai melindungi komponen-komponen elektronik dari resiko korsleting. Seperti apa produknya? Nah, ini dia. Namanya Megacool Full Penetrat. Dia penggunaannya sih simple, tinggal disemprot ke misalnya ke soket misalnya di soket ini kita semprotkan. Diamkan sekitar 5 menit sampai cairan ini meresap ke dalam terminal yang ada di dalam soket. Konon katanya dia akan melindungi terminal ini, jadi ketika terkena air, air itu tidak menjadi penghantar yang aktif. Pernah diuji di bohlam rumah yang punya tegangan 220 volt. Jadi bohlam itu dinyalakan, kemudian dicelupkan ke dalam air dengan tangan orang yang orang Megacool yang mempraktekkan itu. Orangnya sama sekali nggak kesetrum. Nah, kalau nggak percaya nanti simak videonya ya. Oke, tapi ini juga bisa digunakan, namanya penetran, bisa digunakan untuk misalnya sekrup-sekrup atau baut yang karat, atau misalnya engsel yang udah bunyi bisa kita semprotkan ya, untuk engsel, atau misalnya kunci kontak motor atau maupun mobil, dia udah seret gitu, bisa sekalian disemprot. Aman, dijamin aman karena tidak akan membuat kelistrikan, komponen kelistrikan ini jadi konslet. Nih, misalnya kalau kayak full step susah dibuka, tuh ada bunyi-bunyi kayak seret, kita bisa menggunakan cairan Megacool ini, full penetran ini, karena dia bertekanan jadi langsung hilang, langsung karatnya pada keluar. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, tuh lebih gampangan kalau pakai ujung gini aja. Pakai ujung gini aja bisa. Jadi karena karat, dia jadi seret. Nah, untuk membuktikannya, gue akan coba riset kecil-kecilan merendam komponen listrik yang ada di mobil. Salah satunya bohlam ya. Bohlam nanti gue akan nyalakan, terus gue rendam di dalam air. Coba Anda bisa tebak apakah bohlam itu akan mati. Nah, kita sekali membuktikan bahwa sebenarnya air itu menjadi penghantar yang baik atau tidak. Tapi nanti air yang kita akan uji ini ada dua macam, yaitu satu air pump dan satu lagi air kali, karena air kali ini mungkin udah terkontaminasi dengan berbagai zat-zat limbah ya, jadi kemungkinan kemampuan hantarnya berbeda dari air yang ada dari pump. Oke, kita akan buktikan ya. Tapi sebelum kita buktikan kebenarannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum, dan like jika Anda suka, dan beri komentar agar kami bisa membangun channel ini untuk lebih baik lagi. Oke, simak terus ya videonya ya. Ada rumah lampu nggak? Rumah lampu apa nih? Halogen apa? Enggak, yang halogen aja, rumah lampu halogen. Apa namanya? Kaki tiga. Yang kaki 3 boleh. Kaki 2 yang kayak buat itu ya. Bola apa ya?
Kayak ini dudukannya aja, dudukan lampu bohlamnya. Kaki tiga. Kayak gimana? Dia buat lampu apa, Pak? Lampu mundur. Ininya apa namanya? Ini model gini ya? Kayak gini. Ini doang Ada yang sama plastik. cuma kaki satu. Iya. Nggak apa-apa Model deh. gini. Oh iya kayak gini, benar. Mau berapa? Satu aja. Saat ini gue lagi mencari rumah lampu untuk nanti bahan praktek kita. Sebenarnya kayak gini. Kolamnya ada? Hah? Kolam ada? Bohlam. Bohlamnya ini yang kaki dua apa satu ya? Kaki satu. Boleh deh kaki satu, minta bohlamnya sekalian deh. Mau yang 5.000 apa 10.000? Yang 5.000 aja lah. Buat bahan praktek. Apa lagi? Udah, berapa jadinya ini? 5.000 ini 15? Ini bohlamnya 5.000, ininya 1.000. Ya. Oke, sip. Oke, sekarang kita akan mencari air kali ya. Kita akan coba mengambil air kali untuk bahan merendam komponen listrik ini. Apakah dia bisa tetap hidup atau dia akan mengalami konsleting. Oke, di belakang gue itu udah ada kalinya. Kita akan ngambil sampel air dari kali. Ya, kita anggap itu ketika terjadi banjir atau ada genangan air tinggi yang mengenai mobil itu airnya udah tercampur dengan berbagai macam zat yang ada di sekitar. Oke ya, kita akan ambil. Oke, kita akan ambil sampel air kali. Oke, cukuplah segini. Oke, kita akan bawa pulang. Ini air kali udah terkontaminasi dengan berbagai limbah, terutama dari limbah rumah tangga. Oke, tadi ini kita udah ambil sampel air di kali, dan sekarang ini ada wadah satu lagi. Gue akan isi air keran, air dari pump. Oke, cukup. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah komponen kelistrikan, ya salah satunya ini gua ambil contoh adalah bohlam yang tadi udah gue beli. Ini bohlam ini, nanti gua akan nyalakan pakai aki motor ini. Nah, setelah itu kita akan rendam ke dalam kedua macam air ini. Apakah bohlam ini akan mati karena terjadi korsleting atau tidak? Oke, kita mulai. Kita tes dulu nyala apa enggak bohlamnya. Oke, nyala ya. Pertama kita akan coba rendam di air pump. Masih nyala. Berarti air pump bukan penghantar listrik yang baik, sehingga kalau dia terjadi hubungan arus pendek antara kutub positif sama negatifnya, seharusnya dia mati, tapi ternyata nggak mati. Oke, sekarang kita coba di air kali, apakah sama atau tidak. Ternyata masih nyala, saudara-saudara. Berarti mungkin untuk bohlam tidak pengaruh terhadap korsleting karena dia langsung direct ya, dan sistem lampunya ini kan sebenarnya ini udah vakum nih, jadi di samping-samping ini nggak akan terjadi kebocoran air. Tapi air itu walaupun terkena terminal positif dan negatifnya tidak membuat si bohlam ini mati atau korslet. Saya rendam lama.
kita coba rasakan dulu suhu akinya apakah berubah apa enggak, karena mungkin saja tidak pengaruh di sini tapi bisa jadi pengaruhnya di aki. Walaupun direndam lama tapi sama sekali bohlamnya tidak mati, artinya tidak terjadi korsleting. Hanya saja memang tidak dianjurkan atau tidak disarankan bila yang terendam itu komponen elektronik kayak ECU itu kan di dalamnya ada berbagai rangkaian elektronika. Nah itu kemungkinan bila ECU-nya nggak waterproof, kemungkinan bila air masuk ke membasahi rangkaian elektronik yang ada di dalam ECU-nya, itu dalam kotak ECU-nya, rangkaian elektronik itu yang rusak. Kalau untuk lampu, kita kan sering lihat di film-film ya, ada mobil masuk ke dalam kali atau ke dalam danau, lampunya masih nyala. Kemungkinan itu benar karena untuk lampu sendiri, ini udah dibuktikan ketika direndam dia nggak mati. Tapi untuk komponen elektronika kayak jam yang tidak waterproof atau handphone yang tidak waterproof, ketika terendam dalam air mati ya. Nah nanti kita akan lihat video bohlam rumah dengan tegangan yang tinggi, tegangan 220 volt, coba direndam dalam air dan si tangan orang yang mempraktekannya dimasukkan ke dalam air tapi tidak setrum. Tapi jangan dilakukan di rumah ya, ini karena hanya profesional yang melakukannya. Oke, simak terus videonya ya. Geran kalau listrik bagus kita masukin tangan apa Pak? Tapi kalau geran nggak bagus, Jangan cepet-cepet. barang aja. Nggak bagusnya bisa taunya dari mana? Kita lihat dari sini, kalau fase menyala. Ya. Kalau nggak fase, dia nggak boleh menyala. Oh gitu. Geran nggak boleh menyala. Kalau geran menyala, kita tetap boleh masukin ini, tapi tangannya jangan masuk. Tapi karena ini gerannya bagus, tangan masuk pun nggak apa-apa. Cuci muka pun nggak apa-apa. Sorry, ini setelah disemprot itu ya. Disemprot bagian mananya? Oh, dalamnya. Ya di bagian dalamnya Pak. Alur besi, Ya aliran listriknya naik lah Pak. alur metal. Iya nyetrum. Mas, kerjanya menantang sekali Mas. Alurnya emang. Ini langsung. Nah, kita kan udah coba berkali-kali soalnya. Bayarnya masih gede nih. Nah, bener. Nih. Bentar. Saya demo, tangan saya juga masuk. Ah, kan enak. Oh, jadi Coba pegang dia. jadi listrik ini nggak sampai keluar ke itu ya. Kalau geran bagus, tidak apa-apa. Kita ada korsletnya bagus. Wow. Oke, tadi itu eksperimen dari kami. Tapi untuk yang khusus tadi video tadi yang merendam lampu rumah yang dalam kondisi nyala dan dicolok ke colokan listrik rumah, dicelupin dalam air dan tangan orangnya masih masuk ke dalam air tapi dia nggak kesetrum. Jangan dicoba dilakukan di rumah ya, karena itu tentunya sudah melewati prosedur-prosedur yang memang diharuskan. Oke, sekian dulu tayangan dari kami kali ini. Nantikan tayangan-tayangan menarik lainnya tentu hanya di channel Auto Product. Oke, see you.